Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pagi harinya saat sedang sarapan, semua orang terdiam, hanya bertiga, namun semua duduk saling berjauhan. Bila biasanya Clay dan Ella duduk di sisi kanan dan kiri Steve, namun kini semua duduk saling berjauhan. Ella memilih duduk di seberang Steve, sementara Clay memilih duduk di tengah-tengah. Sehingga terlihat jarak jauh karena meja makan di rumah itu memang lumayan besar. Ada 6 kursi di sebelah kanan dan 6 lagi di sebelah kiri. Jadi total kursi di meja makan itu ada 14. Namun hanya 3 orang yang duduk di sana, dan itu pun saling berjauhan seperti kekasih yang sedang LDR. "Bunda sudah selesai," ucap Ella dengan wajah datarnya. Lalu ia segera beranjak begitu saja dan kembali ke kamar tamu. Brak! Suara pintu yang ditutup Ella begitu kencang hingga membuat kedua pria yang masih duduk manis di meja makan itu sedikit tersentak karena terkejut. Bila sudah begini, itu berarti Ella memang benar-benar marah pada keduanya. "Ayah payah," cibir Clay. Lalu ia ikut beranjak dan segera menyusul Bunda Ella ke kamar. "Kenapa jadi dia yang marah? Harusnya aku yang marah. Dasar wanita." Steve menghela nafasnya dengan berat. Lalu ia mengabari John bahwa dirinya tidak akan berangkat. Tugasnya hari ini adalah membujuk sang istri. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah. "Tok tok tok. Sayang, buka pintunya dong." Steve mencoba berbicara lembut kepada Ella di balik pintu. "Bunda, jangan mau, biarin aja, jangan bukain pintu," teriak Clay dari ujung tangga. Dirinya mengurungkan niat untuk mengikuti bundanya karena Bunda Ella dengan cepat mengunci pintu kamar tamu tersebut. "Clayton," geram Steve langsung memberikan tatapan tajam pada putranya. "Makanya ayah jangan kayak anak kecil, kayak Clay dong," ucap Clay dengan merapikan gaya rambutnya ke samping. Meskipun Clay dan Steve tidak akur dan sering berselisih debat, namun di antara mereka tidak ada dendam sama sekali, hanya perasaan kesal, dan bila sudah lewat, maka masalah di antara mereka akan langsung selesai begitu saja. "Kamu sama saja. Sudahlah, ayah libur, kamu mau kemana?" Karena tidak mendapatkan jawaban dari istrinya, Steve pun menghampiri Clay yang hendak kembali ke kamar. "Kemana lagi? My room, my world," jawab Clay acuh pada ayahnya sendiri. "Kenapa kau tak ingin tanggung jawab? Bundamu sedang marah pada kita. Kau tak ingin berusaha membujuknya?" tanya Steve mengerutkan dahinya menatap sang putra. "Ayah yang membuat bunda marah, jadi silakan ayah tanggung sendiri." Clay segera berlari meninggalkan ayahnya yang nampak mendengus dengan kesal. "Kenapa dulu aku bisa membuat anak sepertimu?" gumam Steve dalam hatinya. Ia menggelengkan kepalanya, lalu kembali menghampiri kamar tamu di mana istrinya berada. Kali ini ia tidak mau mengetuk pintunya lagi, namun ia langsung membukanya begitu saja dengan menggunakan kunci cadangan. Dan setelah pintu terbuka, Steve langsung melongo tak percaya saat melihat apa yang dilakukan istrinya di dalam kamar saat mengurung diri. "Sayang," seru Steve tak percaya, sementara Ella yang merasa bahwa dirinya sudah kegep hanya bisa menelan salivannya dengan susah dan berusaha menutupi kegugupannya. "Steve," gumam Ella sambil menggigit bibir bawahnya. Lalu ia menyengir kuda saat melihat tatapan Steve yang kini tampak sangat marah padanya. Kenapa kamu bisa masuk?" tanya Ella berusaha mencairkan suasana. "Kenapa aku bisa masuk?" Steve kembali mengerutkan dahinya dengan perlahan. Ia menghampiri Ella selangkah demi selangkah, membuat tubuh Ella sedikit merasa terpojok. "Jadi ini kebiasaan kamu bila kamu kesal denganku atau Clay? Kamu selalu kabur ke kamar ini karena ini?" tanya Steve lagi, dan kini tatapannya semakin terlihat sangat menyeramkan.
Marah, tentu saja. Steve seorang psikopat yang penuh kecemburuan. Sikap posesifnya tidak ada yang mengalahkan, bahkan pada anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Ia merasa cemburu dan tidak mau mengalah. Dan kini apa yang Steve lihat benar-benar membuat jiwa cemburunya muncul. Saat Ella marah, memang ia sering lari ke kamar tamu. Dan seperti tadi contohnya, ia buru-buru menyelesaikan makanannya karena segera ingin pergi ke kamar itu lagi. Steve berpikir bahwa Ella benar-benar sangat marah padanya hingga membuatnya ingin segera menghampiri dan membujuk Ella agar tak terlalu lama marah padanya. Bahkan ia sampai membolos bekerja hanya demi istrinya. Tapi apa ternyata Ella buru-buru kembali ke kamar hanya karena ingin segera melanjutkan acara menonton drama kesukaannya. Sudah berulang kali Steve melarang Ella menonton drama seperti itu karena Steve tidak suka bila istrinya lebih menyukai pria lain daripada dirinya. Apalagi itu artis bertulang lunak bagi Steve, laki-laki yang jauh berada di bawahnya. Tentu saja, lihat saja tubuh kecil melengking mereka. Bisa Steve pastikan bila ia beri satu kali pukulan, maka tubuh itu akan melayang. Tapi Steve heran mengapa Ella dan adiknya bisa sebegitunya menyukai laki-laki letoy seperti itu. Steve, sepertinya kamu harus diberikan hukuman, bisik Steve yang kini sudah berada di hadapan Ella, membuat tubuh Ella semakin gugup dan susah menyeimbangkan hingga sedikit lagi maka akan tumbang. Steve, kamu harus ke kantor, agar kamu bisa kembali lagi berteriak memanggil bias kamu itu, cibir Steve mencebik. Lebih baik kamu meneriakkan namaku, bisiknya. Lalu berikutnya ia segera kembali memberikan hukuman untuk istri tercintanya. Ella tak bisa menolaknya. Semakin ia memberontak dan menolak, maka Steve akan semakin lama memberikannya hukuman. Jadi ia hanya bisa pasrah dan menerima semua perlakuan Steve dengan pasrah. Sementara itu, Clay yang sudah merasa bosan, ia kembali menuruni tangga dan mencari keberadaan orang tuanya. Namun ia sudah lelah berkeliling dan belum juga menemukan di mana ayahnya. Apakah Bunda sudah memaafkan ayah? Gumam Clay seperti berpikir. Clay hendak melangkahkan kaki menuju kamar tamu, namun tiba-tiba saja ia mendengar suara tamu yang memanggil namanya, hingga membuatnya langsung berbalik dan melihat siapa tamu itu. Pengacau datang. Clay hendak kabur dan kembali ke kamarnya, namun ternyata langkahnya kurang cepat, hingga membuat tamunya yang baru datang itu langsung menyiksa Clayton dengan gemas. "Bunda!" teriak Clayton seketika, membuat Ella dan Steve terganggu. Ella segera bangkit dan memakai pakaiannya, lalu segera keluar kamar. Sementara Steve hanya acuh dan hendak memejamkan matanya kembali. "Jas!" panggil Ella saat melihat ada tamu yang ternyata adalah keluarga Jasmine. "Hei El, mana kakak?" tanya Jasmine yang tidak menemukan kakaknya. Itu dia masih istirahat. Ada apa? Kok tumben kesini gak ngabarin dulu? Aku tuh kesel sama kakak El. Kenapa dia itu seenaknya aja nyuruh John untuk menghandle semua pekerjaan hari ini? Padahal sudah dari kemarin aku bilang sama kakak, aku dan John mau pergi hari ini. Dan dengan tiba-tiba John membatalkan rencana kita begitu aja. Sungguh aku kesel banget sama suami kamu, sungut Jasmine dengan begitu menggebu. Maaf Jas, Ella langsung merasa bersalah karena Steve tidak datang ke kantor lantaran dirinya yang berpura-pura merajuk, padahal dirinya hanya untuk menonton sebuah drama. Iya, di mana Jeje? Tanya Ella mengalihkan pembicaraan. Kemana lagi kalau bukan merecoki si Clay? Jawab Jasmine disertai helaan nafas panjang. Ella dan Jasmine pun akhirnya menghabiskan waktu berdua. Setelah beberapa saat, Ella izin pamit sebentar untuk mandi dan membersihkan dirinya.
Juga ia membangunkan Steve agar pindah ke kamar atau menemui Jasmine terlebih dulu. Namun Steve tidak mau. Ia berdalih tak enak badan agar tak keluar dari kamar tamu. Ia begitu malas mendengarkan ocehan dari Jasmine karena baginya sudah cukup tadi ia berdebat dengan Ella walau sebentar. "Kamu pulang sana, ngapain sih di sini?" cetus Clay tak suka pada sosok gadis cilik yang kini tengah merebahkan diri di atas ranjangnya. "Kay, nggak boleh gitu, nanti pulang beneran gimana? Kay nggak punya temen," celetuk Jessica atau yang lebih kerap dipanggil JJ. Karena Jessica adalah perpaduan dari Jasmine dan John, maka dari itu mereka memanggilnya JJ. Umur JJ masih kurang dari 4 tahun dan suaranya masih belum jelas. Berbeda dengan Clay yang sudah 5 tahun lebih dan memang dari segi IQ tentu saja Clay jauh lebih unggul. Awalnya Clay menyukai Jessica karena baginya sangat lucu. Namun saat JJ sudah mulai berjalan dan pandai merebut mainannya, bahkan tak jarang JJ menghancurkan kamarnya. Sejak itu, sebisa mungkin Clay menghindar karena ia tidak suka barangnya berantakan. Dan sialnya, hari ini ia kecolongan karena larinya JJ sangat gesit. "Namaku Clay, J, bukan Kay," tekan Clay menahan geramnya. Ia kini memilih duduk di kursi meja belajarnya sambil bermain dengan gamenya, mencoba menghiraukan Jessica, namun nyatanya tak bisa. Keberadaan Jessica benar-benar sangat mengganggunya. "Iya, sama saja kan, Kay," kata Jessica cuek. Ia pun beranjak dari tempat tidur lalu menghampiri Clay. "Kay, ajalin JJ dong, JJ mau mainan itu juga." "Enggak, kamu pulang sana. Ngapain kamu kesini? Aku nggak suka, kamu itu perusuh. Sana pulang," usir Clay menatap kesal pada Jessica. Namun gadis itu masih tak bergeming di tempatnya. Matanya masih fokus pada layar komputer yang sedang dimainkan oleh Clay. "Bunda!" teriak Clay begitu nyaring saat melihat Jessica yang sejak tadi diam. Sementara dua ibu yang berada tak jauh dari kamar Clay pun langsung menghampiri Clay dengan sedikit berlari, terutama Jasmine. Ia sangat cepat berlari karena ia takut apa yang ia pikirkan benar terjadi. "Lihat itu," cetus Clay begitu marah, membuat Ella langsung terdiam saat melihat objek yang ditunjuk oleh Clay. Sementara Jasmine hanya mampu menghela nafasnya dengan kasar lantaran apa yang ia khawatirkan benar adanya.